Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pakai oli mesran saya 40 yang campuran Sabrina. Ini oli bekas dan sudah ada bekasnya, itu juga bekasnya apa, Ceratek ya. Dan ini masih ada sisa Cerateknya dikit, jadi ada gelembung-gelembung juga. Malu nggak banyak. Pakai 120 km. Untuk penggantinya nanti bakal pakai ini, oli Repsol DXR 3 SAE40, api CF SF, oli mesin SRT, bisa untuk turbo, cocok untuk cuaca panas ya. Yes, ini enggak ada yang buat mana ya. Sudah ZNI. Ya wes, itu ini sudah penulis buka ya, tutupnya ya. Ada logo Repsolnya juga. Ya wes, ini mau penulis teruskan drain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini sudah coba oli Repsol DXR 3 SAE40. Entah mengapa yang oli Repsol yang belum coba ke belakangnya mesti XR3 ya. Penulis juga pernah lihat ada MXR3 20W50, walau ada juga MXR5 20W50. Tapi ya kebetulan itu yang penulis coba MXR3 ya beberapa kali. Nggak coba yang GXR. GXR ya. Kenapa nggak coba deh GXR? Karena itu untuk oli mobil, dan ternyata kalau untuk oli mobil kalau untuk oli motor saja aditifnya sudah termasuk banyak. Jadi kalau pakai oli yang untuk mobil pasti lebih banyak lagi aditifnya. Padahal penulis pakainya di motor, dan motor penulis ini NMAX ini nggak begitu butuh aditif yang terlalu banyak. Yang penting aditifnya sesuai, gitu aja sudah cukup. Penulis pilih yang SAE40 karena ya ingin ngerasakan gimana sih kalau SAE40 gitu ya. Untuk impresi awalnya sih ya mesin lebih senyap daripada kemarin Mesran dan Sabrina. Jadi kalau pakai Mesran dan Sabrina, suara mesin kemarin sudah mulai asak-asak, walau nggak banyak, walau masih lebih senyap dari motor-motor lain. Cuma penulis kepikiran kemarin itu Mesran SAE40 nya jadi berkurang kemampuannya justru setelah ditambahi Sabrina. Shear stability, ketahanan kekentalan ketika dipakai itu jadi berkurang setelah pakai Sabrina. Feeling penulis seperti itu. Jadi ya mungkin karena
meteran SE40 terlalu stabil, makanya jadi kerasa seperti itu. Karena kebanyakan oli kalau ditambahi minyak goreng itu justru lebih stabil kekentalannya. Tapi ya baru tahu itu saya. Dulu penulis coba meteran B40 dan meteran meteran B40 dan bimoli rasio 50-50 campur dengan apa jenenge sado revitalisan sasetan, itu halus ya, tapi cepat encer penulis atributkan ke apa jenenge fuel dilutionnya motor penulis itu, yang terbukti ketika di drain di 600 km warna oli sudah hijau pekat. Pakai bimoli klasik ya, bukan bimoli spesial. Menurut penulis lebih stabil kekentalannya daripada ketika pakai Sabrina. Walau memang meteran SE40 yang penulis pakai sudah bekas, sudah 200 km. Walau memang Sabrina yang penulis pakai cuma 120-an gitu. Tapi penulis berasumsi bahwa kemampuan olinya, kemampuan meteran SE40 berkurang ketika kena Sabrina. Nah, ini ya sayang ya. Jadi penulis untuk keawetan lebih pilih bimoli ya. Kalau ingin lebih awet lagi ya itu KCO, karena sebelumnya meteran SE40 campur 30% KCO bisa awet banget ya. Jadi kalau diurutan dari yang sudah pernah penulis coba, kunci mas nggak usah dihitung karena rasanya kok mirip-mirip dengan bimoli ya. Ada juga sih pro yang ngomong bimoli dan Vilma itu sama pabriknya, entah bahannya sama atau karena disubkan ya. Jadi barangkali bimoli yang versi Indonesia Barat pakai buatannya ini, bimoli yang versi Indonesia Timur buatannya ini, kan bisa toh disubkan. Itu penulis nggak tahu, karena bimoli sendiri ada dua loh ya, ada dua tipe spesifikasi. Jadi ada bimoli yang ukurannya per 100-an, ada yang per 10-an ya. Nanti penulis tunjukkan ada beda bimoli ya, entah bimoli klasik atau spesial itu, atau klasik semua, penulis lupa. Nanti penulis cekkan ya. Dan kalau sementara ini, kalau diikutkan juga dengan Mazola Koren itu kalah awet dari KCO. Tapi untuk performa Mazola Koren menang karena nambah performa. Sementara itu apa jenenge KCO nggak nambah performa. Bimoli nambah performa tapi ya kalah jauh awet dibanding Mazola Koren. Cuma dari ujinya kan Mazola Koren itu ternyata kurang bagus ya, uji panggang. Jadi penulis ada pengharapan besar pada yang Dianas Koren, Dianas Canola, sama CCU Koren. Sudah penulis uji beku, sudah penulis uji panggang yang kelihatannya mantap banget. Yang Dianas ya CCU nggak kalah ya. CCU lebih bagus daripada KCO untuk untuk faktor daya tahan panasnya. Wes, sekarang untuk Repsol dieselnya. Dari tadi pakai, kekentalan masih stabil, suara mesin masih halus. Dan uniknya sebagai oli diesel, penulis nggak ngerasakan banyak
penurunan performa, tapi ya bisa juga karena ini performanya lagi nggak sip karena overdosis aditif mungkin ya. Penulis overdosis aditif minyak goreng campur apa jenenge, bawang pre, pingin minyak pingin sereh, tapi ya kebetulan di rumah nggak ada, ya wis lah. Nanti kapan-kapan buat dari sereh, penulis sendiri untuk sereh juga hasilnya juga kurang ya. Iya, memang sudah waktunya ganti bel kali ya. Iya, lumayan lah 106. Ya lumayan lah daripada kemarin. Sepertinya kemarin itu ya memang kehambat beneran. Ini tarikan nggak enak tapi licin ya. Jadi menurut penulis dibanding Mestran SI40, Repsol DXR3 ini lebih licin. Kayaknya sih karena aditif licinnya. Kestabilan kekentalan juga lumayan. Nanti lihat di sampai kantor gimana ya. Ini habis dipakai ngebut gini, suara mesinnya nggak terlalu parah ya. Nggak terasa pengurangan kekentalan. Ini tentu aja kalau lagi coba-coba oli gini penulis nggak pakai campuran minyak goreng. Yang menarik di bungkus Repsol DXR3 nya ada tulisannya oli untuk suhu tropis kalau nggak salah ya, untuk daerah tropis, jadi untuk daerah panas ya. Bolehlah ini walau suhunya sekarang sedang cukup dingin karena mendung, tapi ya bolehlah termasuk suhu panas. Kalau menilai dari SI40 nya sendiri ya rasanya nggak begitu jauh beda ya dari Mestran SI40. Nantilah penulis sambung lagi kalau sudah sampai mau sampai kantor ya. Yang jelas ini boleh lah, DXR3 termasuk oke. Aditifnya jelas lebih oke daripada Mestran SI40. Kalau Mestran B40 sudah lupa, maaf. Tapi kayaknya aditifnya DXR3 ini untuk top speed lebih cocok daripada yang Mestran B40. Tentu nanti penulis akan coba lagi Mestran B40 untuk meyakinkan ya. Tapi kayaknya aditifnya DXR3 ini cocok untuk top speed. Jadi bikin licin di kecepatan tinggi. Ya wes lah, itu nanti penulis teruskan sih. Jadi sudah cukup lama berkendara pakai Repsol DXR3 SI40. Feelingnya sekarang agak kecewa dikit ya. Rasanya kok kayak makin lancar dikit ya. Kayaknya kalau untuk awetan mungkin ini bisa sampai 200 lah. Minim 200-an, 300. Minimnya rata-rata. Tapi ya moga-moga ini bisa 600 km. Tapi lihat lagi nanti lah ya. Kalau aditifnya memang kuat, mestinya aditifnya akan tetap berfungsi walau olinya sudah nggak mampu lagi. Jadi misalnya 300 km oli sudah nggak kuat, masih tetap halus mesinnya selama aditifnya masih cukup mendukung. Entah ya kalau bahan oli kok rasanya nggak tahu lagi lah, lihat nanti lah. Tapi untuk perasaan sekarang rasanya kok agak makin encer gitu olinya. Nanti kalau sudah besok atau
2 hari 3 hari lagi bakal lebih yakin segimana sih kemampuan olinya Repsol di SR3 SI40 ini. Kalau dari sisi performa motornya masih cukup lumayan ya, nggak terlalu terhambat. Jadi ini aditifnya nggak kayak oli diesel ya, jadi nggak berlebihan. Jadi walau olinya oli diesel tapi kok rasanya kok aditifnya cukupan gitu ya, nggak banyak-banyak banget. Ya wes lah, gitu aja untuk DSR3. Nanti kalau sempat di kantor ya penulis akan tunjuk sampai parkiran kantor penulis tunjukkan suaranya gimana. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.